Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wal ali wal ashabi wat tabi'in. Maususan ila hadzal musannif Bidayatul Hidayah Imam Ghazali nafa'anna Allah ta'ala wa bi ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adabus shalat halaman 27. Alinea kedua, wa'lam annahu ta'ala. Jadi sepintas sedikit saya ulang penjelasan yang kemarin bahwasanya etika sholat itu sebelum melakukan sholat maka baca waqra Qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai berakhir. La inna min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La tahassunan biha minasyaitonir rajim, dengan tujuan membentengi diri sendiri dari gangguan setan. Apa gangguan setan? Biasanya yang sering terjadi, setan ini menggoda orang sholat itu salah satunya dengan cara was-was. Was-was itu biasanya orang kalau mau sholat selalu mengulang-ulang niatnya, agak selesai-selesai. Kadang mau takbir saja masih harus diulang 3 kali. Itu was-was. Itu salah satu bentuk godaan setan untuk tidak meyakinkan. Makanya disarankan sebelum melakukan sholat, sebelum masuk pada takbiratul ihram, itu disuruh baca Qul a'udzu birabbin nas dengan tujuan berlindung dari godaan-godaan setan. Alinea kedua lanjutannya, wa'lam annahu ta'ala muttali'un. Wa'lam dan ketahuilah annahu ta'ala bahwa sesungguhnya Allah ta'ala muttali'un meliputi atau mengetahui ala sariratika kepada seluruh rahasia-rahasiamu, kepada seluruh rahasiamu yang kau rahasiakan. Wa nadhirun, jadi maknanya mengetahui juga, melihat ya, atau mengetahui. Wa nadhirun, dan mengetahui ila qalbika kepada hatimu. Fa innama maka hanya saja yataqabbalu menerima Allahu siapa Allah. Min sholatika dari sholatmu, biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadu'ika wa tadarru'ika. Fa innama yataqabbalullahu min sholatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadu'ika wa tadarru'ika. Dan Allah hanya saja akan menerima sholat biqadri khusyu'ika yang dilakukan dengan khusyuk, wa khudu'ika dan pasrah, wa tawadu'ika wa tadarru'ika ya rendah,
penuh dengan rendah diri lah, rendah hati ya. Wa'budhu dan sembahlah Allah fi sholatika di dalam sholatmu, ka'annaka tarahu seperti halnya engkau melihathu kepada Allah. Fa illam takun tarahu, maka jikalau tidak bisa melihat siapa engkau hu kepada Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka melihat kepadamu. Jadi di sini Allah itu yataqabbalullahu min sholatika biqadri khusyu'ika. Allah itu akan menerima sholatnya orang yang melakukan sholat itu dalam keadaan khusyuk, wa khudu'ika, pasrah, hanya benar-benar pasrah kepada Allah, wa tawadu'ika dan wa tadarru'ika, yang penuh dengan kerendahan. Artinya kita sholat itu kan mau menghadap zat yang maha agung. Jadi seluruh jabatan keduniawian kita itu ya semuanya dilepas. Artinya ya jangan sholat dalam keadaan sombong kita kepada Allah. Jadi harus benar-benar tawadhu, rendah diri ya, rendah hati lah. Atau ya khudu' atau pasrah, betul-betul pasrah kepada Allah. Pasrah itu kan berarti menyatakan bahwa kita ini lemah, dhaif kita, lemah, tidak punya kemampuan. Terus khusyuk, lah khusyuk di sini pengertian khusyuk di sini bukan berarti orang yang ketika sholat terus tidak dengar sesuatu apapun di luar sholat, tidak. Makanya di sini ada perintahnya wa'budhu fi sholatika ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kamu kalau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, bayangkan kamu itu melihat kepada Allah. Tapi kan tidak mungkin kita mampu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi jikalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka kamu cukup yakin bahwasanya Allah itu yang melihat kepada kamu. Lah praktek di sini terkait dengan keterangan ini, orang itu kalau sholat, contohnya seperti ini. Terkadang ya mohon maaf, orang itu tidak berani mencuri di suatu tempat yang mana tempat itu diawasi oleh CCTV. Kenapa? Karena walaupun tidak ada yang menjaga, tidak ada security, tidak ada satpam, tapi ketika seorang sudah yang mau punya niatan mau mencuri, sudah melihat banyak CCTV yang mantau, maka dia akan merasa nanti ya bakalan ketemu juga.
Karena walaupun gak ada yang jaga, walaupun gak ada security, gak ada satpamnya, CCTV itu sudah bisa dijadikan media untuk memantau. Jadi keterangan di sininya seperti itu. Jadi walaupun tidak melihat kepada orangnya, ini tetap dalam contoh kasus tadi ya, kasusnya, contoh yang pencurian. Jadi walaupun tidak terlihat orang yang punya kios atau yang punya apalah, tapi ketika seorang pencuri melihat CCTV, dia itu tidak melihat orangnya, tapi yakin kalau dia itu diawasi dengan pemilik kios tersebut. Lah maka ya di sini sama seperti orang sholat. Kamu itu kalau sholat, kamu bayangkan melihat Allah, tapi kan ini tidak mungkin. Fa illam takun tarahu, jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara, maka kamu cukup yakin Allah melihat kamu. Maka kalau prinsip ini kita miliki, kita yakin bahwa Allah melihat saya ketika sholat, maka sholatnya tidak akan main-main. Nah, ini pengertian dari ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara ya. Karena banyak yang salah memahami dengan keterangan ini, kan ada hadisnya. Orang terkadang terlalu fokus salah penafsiran terhadap keterangan ini, akhirnya ada yang memberanikan diri membayangkan Allah. Dikenal dengan istilah mujassim, membayangkan Allah. Itu kafir, bisa jadi murtad kalau orang seperti itu. Karena tidak boleh kita membayangkan Allah itu. Ya, jadi cukup yakin saja kalau Allah yang melihat kita. Maka dengan seperti itu kita akan hati-hati di dalam beribadah kepada Allah. Nah, itu salah satu bagaimana kita harus khusyuk. Nah, terus yang kedua ada teori khusyuk yang menarik, yang luar biasa, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Khatim Al-Asom. Syekh Khatim Al-Asom ini merupakan salah satu wali Allah yang kewaliannya, kita kan kalau mengenal wali ya, kita kalau sudah dengar orang-orang wali kan biasanya ibadahnya rajin, terus didapat dengan cara mungkin bisa hatam Al-Quran sehari berapa kali. Tapi kalau Syekh Khatim Al-Asom ini justru kewaliannya itu diperoleh gara-gara berbohong. Nah ini unik ini Syekh Khatim Al-Asom ini. Beliau ini wali besar, wali masyhur di masanya. Jadi cerita yang memang terkenal, yang masyhur itu Syekh Khatim Al-Asom. Ini saya cerita dulu sebelum masuk pada teori khusyuknya. Syekh Khatim Al-Asom ini salah satu wali yang kewaliannya itu diperoleh dengan cara berbohong, karena berbohong. Nah, jadi ada wali jadi wali hanya gara-gara berbohong. Ceritanya seperti ini. Syekh Khatim Al-Asom ini suatu ketika duduk di suatu tempat. Terus setelah itu datang seorang perempuan menanyakan sesuatu kepada Syekh Khatim Al-Asom. Terlepas nanti urusannya apa yang ditanyakan itu terserah. Tidak dibahas itu kita sekarang. Tapi intinya ketika seorang perempuan itu menanyakan sesuatu pada Syekh Khatim Al-Asom, di pertengahan pertanyaannya itu seorang perempuan ini ikut kentut, dan itu bunyinya keras. Sebagaimana ya orang kentut bunyinya tut gitu. Biasanya normalnya orang itu kalau sudah kentut dengan bunyi yang keras seperti itu biasanya akan merasa malu dan tidak pede.
apalagi sampai ketemu dengan orang lain. Lah karena seorang wanita ini tadi kentut, maka Syekh Hatim Al-Asom pada saat itu juga langsung berpura-pura tuli. Akhirnya Syekh Hatim Al-Asom itu hanya menanyakan seperti ini, apa yang kamu tanyakan tadi? Padahal yang wanitanya sudah jelas pertanyaannya. Contoh seumpamanya ya, contoh pertanyaannya tanya alamat. Bapak, alamatnya si fulan dan fulan ini di mana? Lah ketika bertanya seperti itu, yang perempuan ini ikut kentut. Lah maka Syekh Hatim Al-Asom karena yang perempuan ini ikut kentut, Syekh Hatim Al-Asom langsung berpura-pura menjadi tuli, padahal tidak tuli Syekh Hatim Al-Asom ini. Katanya Syekh Hatim Al-Asom, apa pertanyaan kamu? Kamu bicara apa? Saya tidak dengar, saya ini tuli. Padahal dengar Syekh Hatim Al-Asom. Ini kan sudah berbohong. Kenapa tujuannya? Karena ketika Syekh Hatim Al-Asom itu mengaku tuli, maka seorang perempuan yang bertanya sambil kentut tadi itu, dia itu tidak merasa malu sudah. Oh ternyata bapak ini tuli, jadi dia ini tidak dengar kalau saya ini kentut barusan. Makanya dia nanti dengan cara seperti itu, yang perempuan ini enak sudah orangnya, tidak merasa malu. Dan ini Syekh Hatim Al-Asom mempertahankan, artinya berbohong dengan ketuliannya itu sampai belasan tahun beliau, sampai yang perempuan yang ikut kentut tadi itu mati. Sebelum yang perempuan itu tadi mati, Syekh Hatim Al-Asom tetap berpura-pura menjadi orang yang tuli. Kenapa? Menjaga perasaannya yang perempuan tadi. Jadi ini uniknya. Jadi makanya mendapat julukan laqab Al-Asom, yang pura-pura tuli. Jadi ada seorang wali mendapat derajat wali gara-gara berbohong. Tapi berbohongnya ini untuk menjaga perasaan orang lain. Ternyata penting ya, menjaga perasaan orang lain itu penting. Lah Syekh Hatim Al-Asom ini punya konsep khusyuk yang luar biasa, yang mudah untuk kita tiru ya, yang mudah untuk kita lakukan. Jadi dalam beberapa keterangan ketika Syekh Hatim Al-Asom ditanyakan, kaifah tahsya'u fi sholatika, bagaimana engkau ini khusyuk di dalam sholatmu? Akhirnya Syekh Hatim Al-Asom jawabannya, takhayyul ka'batal amama aini, aku ini membayangkan Ka'bah ini di depanku. Jadi ketika sholat, Syekh Hatim Al-Asom ini membayangkan Ka'bah ada di depannya. Wasirata tahta qadami, dan aku membayangkan sirot, jembatan sirot itu ada di bawah telapak kakinya. Wal jannata an yamini, dan aku membayangkan surga itu ada di sebelah kananku. Wan naro an shimali, dan aku membayangkan neraka itu ada di samping kiriku. Wa malakal mauti waro'ai, dan aku membayangkan malaikat maut itu ada di belakangku. Jadi ini teori khusyuknya Syekh Hatim Al-Asom dalam sholat. Jadi Anda kalau mau melatih khusyuk ketika sholat, karena ketika Anda membayangkan Allah, Anda akan batal secara keimanan, tidak boleh. Maka tiru seperti teorinya Syekh Hatim Al-Asom. Bayangkan kalau Ka'bah itu ada di depan Anda. Terus bayangkan kalau surga ada di samping kanan, neraka ada di samping kiri, sirat itu ada di bawah kaki, telapak kaki, dan malaikat maut ada di belakang. Itu teori khusyuk dari Syekh Hatim Al-Asom. Fa illam yahdur qalbuka, fa illam yahdur qalbuka, maka jikalau tidak bisa hadir hatimu, ya tidak khusyuk maksudnya, tidak bisa menghadirkan hati ya.
Walam taskun jawarihuka, dan tidak tenang, artinya sholat tidak tenang. Likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala, itu karena kekurangan kamu, kelemahan kamu di dalam ma'rifat kepada keagungan Allah. Faqaddir anna rajulan solihan min wujuhi ahli baitika. Pikirkan, ini suruh bayangkan, artinya ibaratnya ya, contoh, seandainya ada seorang laki-laki yang soleh yang dari keluarga kamu, ahli baitika, yang guru ilaikah, melihat solat kamu, maka ya lianzuru ilaikah liya'lama kaifa sholatukah, melihat untuk mengetahui seperti apa kamu itu sholat, maka fa inda dzalika yahduru qalbuka wa taskunu jawarihuka, maka biasanya orang itu sholatnya akan baik-baik saja. Jadi seperti ini sindirannya Imam Ghazali di sini. Kamu itu terkadang kalau sholat di depan orang tua kamu, atau kamu sholat di depan atau diperhatikan oleh atasan kamu, oleh pimpinan kamu, atau oleh mertua kamu itu kan biasanya pura-pura seakan-akan sholat kamu itu khusyuk. Loh, kamu kalau bisa seperti itu hanya diperhatikan oleh manusia, kenapa kamu tidak bisa khusyuk walaupun tidak diperhatikan oleh manusia, tapi yang jelas kamu sholat itu sudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kitanya Imam Ghazali. Kenapa kamu bisa khusyuk hanya diperhatikan oleh manusia? Padahal di sini disebutkan wala naf'ukah walaisa biyadihi durrukah wala naf'uk. Padahal manusia itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan kemudorotan kepada kamu. Artinya kamu ini kenapa selalu mencari perhatian manusia? Padahal hanya ya ini untuk urusan ibadah kepada Allah. Nah, seperti contoh lagi ya, ini mohon maaf, ketika bulan puasa seperti sekarang, ini sering ada pernyataan-pernyataan, ini yang saya tidak setuju. Terkadang seseorang yang berpuasa memberikan pernyataan atau menginginkan agar bagaimana orang yang tidak berpuasa itu menghormati orang yang berpuasa. Ini salah betul. Jadi kita berpuasa itu bukan untuk dihormati oleh orang lain. Maka sering saya sampaikan, hikmah-hikmah berpuasa selain sebagai perintah kepada Allah, itu ada ketakwaan sosial yang harus kita bentuk di situ. Salah satunya adalah bagaimana dengan kita berpuasa, kita ini lebih bisa menghargai dan menghormati orang lain walaupun orang itu tidak berpuasa. Jadi jangan selalu wah, orang berpuasa harus, artinya orang tidak berpuasa dia harus menghormati orang yang berpuasa. Wah, ini salah betul. Anda berpuasa jangan minta dihormati oleh orang, rugi Anda itu. Orang berpuasa itu sudah urusan dengan Allah saja langsung. Karena memang beberapa terakhir ini ada salah satu tokoh publik ya menyampaikan bahwasanya memberikan kritikan keras kepada orang non-muslim yang di waktu sore itu memburu takjil. Katanya nanti dikhawatirkan orang yang berpuasa justru tidak kebagian takjil. Makanya orang kalau non-muslim tidak boleh berburu takjil. Ini ada pernyataan seperti itu. Ini saya tantang. Saya sangat tidak setuju dengan pernyataan seperti ini. Artinya biarkan. Inilah bukti bahwasanya Islam itu ya rahmatan lil alamin, berlaku untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Jadi tidak hanya kepada orang muslim sendiri. Makanya di sini hati-hati, jangan sampai karena kita sudah separuh perjalanan di bulan Ramadan, kita berpuasa itu jangan sampai kita punya keinginan dihormati oleh orang lain, terutama oleh orang yang tidak berpuasa. Hanya saya punya dua cerita yang menarik.
Pertama, ini dialami oleh saya sendiri. Suatu ketika saya itu, tapi konteksnya puasa sunnah ya, puasa sunnah. Saya itu suatu ketika puasa sunnah. Terus saya kedatangan tamu 5 orang. 2 diantaranya non muslim, yang 3 adalah orang muslim. Yang jelas semuanya tidak berpuasa. Akhirnya saya ambilkan minuman. Minuman itu saya paskan 5 minuman saja, 5 orang untuk orang tamu saya yang tidak berpuasa. Akhirnya saya ditegur dengan apa? Berapa tamunya kamu? 5 orang. Kok hanya disiapkan minuman 5 orang? Kamu mana minumannya? Saya bilang sama Abah, saya berpuasa, kata saya. Kamu puasa sunnah. Puasa kamu itu sunnah, menghormati tamu itu wajib. Maka kamu batalkan puasa kamu, ikut minum dengan tamunya. Artinya di sini kan jelas, duduk perkaranya jelas. Antara yang sunnah dengan yang wajib. Tapi kalau itu puasa sunnah loh. Tapi nanti kalau puasa di luar bulan Ramadan tapi puasanya mengkodok, itu tetap tidak boleh membatalkan. Tapi kalau hanya sekedar puasa sunnah, batalkan saja kalau untuk menghormat tamu. Karena nanti kalau tuan rumahnya tidak minum, tamunya agak enak yang mau menyantap suguhan-suguhan dari tuan rumah. Maka biar tamunya merasa leluasa, merasa nyaman, tuan rumahnya harus batal juga puasanya. Nah, ini etika-etika seperti itu. Ini kalau orang nggak paham pasti dikritik. Nggak bisa, lebih utama puasa. Menghormati tamu itu wajib, puasanya sunnah. Maka jangan sekali-kali melebihkan atau yang sunnah, menjadikan sunnah itu melebihi dari yang wajib. Dan ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Ketika sunnah dianggap wajib, itu merupakan kebencian, sangat tidak diinginkan oleh Rasulullah. Maka ya kalau belajar agama harus mengaji memang. Jangan mengandalkan para artis-artis sudah menjadi dai sekarang itu. Artinya yang tidak jelas ya, sanad keagamaannya di mana kan tidak jelas. Badan itu banyak sekarang terjadi. Wa tawaddu'ika wa tadarru'ika fa illam yahdur qalbuka wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan wasi'an wa hayatan thayyibah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa qalbin la yasha'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah.